Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum. Udah ngebacotnya. Giliran mama ngomong nih, pengen lehernya mama potong. Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Hutan masih ada, gunung masih ada, sungai masih jernih. Tapi setelah merdeka 80 tahun, gunung rata, hutan habis, sungai keruh. Pejabat-pejabat Indonesia rakusnya lebih dari penjajah, anjing. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan. Waduh. Ini yang laporan ke Bapak siapa sih ya? Penggilingan padi untung 2 triliun sebulan. Hah? Itu kilang minyak, penambangan batu bara, pabrik gede seperti Unilever, Jasa Marga, kayaknya nggak nyampe sebulan 2 triliun. Penggilingan padi, ambil contoh seperti ini 2 triliun. Ini kita jadi pengen tahu siapa sih yang lapor, Pak? Yang laporan ke Bapak siapa sih? Terus Bapak percaya baik lagi. Aduh. Angka pengangguran menurun. Angka kemiskinan absolut menurun. Menurun dari kakek ke cucu. Hasil sudah kelihatan, saya dapat laporan. Mudah-mudahan ini laporan benar. Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu. Laporan menyenang-nyenangkan. Laporan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ini. Itu 3.000 lele di tiap SPPG. Satu SPPG, Pak. 3.000 lele. 3.000 lele. Itu 2 kolam bioflok, Pak. Berarti satu anak makan 1 lele. 1 lele, Pak. Ya, 1 lele. 1 lele. 1 lele, betul. Kita walaupun baru berkuasa 1 bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan. Hidup macam apa ini guru? Nggak kerja, nggak punya uang, giliran kerja malah punya utang. Tolong muridmu ini guru. Prabowo Subianto adalah seorang presiden yang sampai saat ini menjadi sebuah bahan candaan atau bahkan parodi masyarakat. Karena apa? Mereka sudah lelah dengan suatu sikap yang berlebihan ketika berkritik, terutama ketika mereka berdemo. Karena dari apa yang dilakukan para pendemo untuk membela kepentingan masyarakat, itu pun mereka tidak mempunyai apresiasi sama sekali ya. Bahkan dari berita demo-demo itu tidak ada. Apakah ini sebuah pembungkaman? Dan apakah ini sebuah rasa anti kritik pemerintah kepada masyarakat untuk menolak aspirasi? Ya inilah ya dari masyarakat yang akhirnya memparodikan dengan lucu. Ya paling tidak membuat hiburan ya bagi orang-orang kalangan bawah seperti kita yang sudah lelah dengan tekanan ekonomi, dengan tekanan politik. Dan ya dengan hiburan parodi seperti inilah ya paling tidak seandainya sampai ya bisa mengetuk hati para pejabat ya agar tidak menjadi pejabat yang korup atau bahkan pejabat yang memikirkan dari keluarga mereka. Dan seperti apa selanjutnya? Yuk kita play. Apa Prabowo Subianto om dok, yuk ada rekaman di 2 tahun lagi, saudara-saudara, 3 tahun lagi, ya yuk catat ya, catat. Ini kan ada rekaman. Apa
Prabowo Subianto, Om Dok, ada rekaman. Semua yang saya sampaikan itu ada tolok ukur matematik. Saya katakan bahwa saya merencanakan akan membangun 1000 desa nelayan. Tiap hari di desa beredar uang 3.000 kali 15.000 rupiah, 45.000 rupiah kali 3.000. Saya ulangi, 15.000 rupiah kali 3.000. Kepala BGN sekarang ini cerita lagu-lagunya ke Prabowo soal makanannya inilah, potong sapi lah katanya, lele lah. Ada otaknya nggak nih ngomong kan? Karena saya khawatir aja yang begini-gini nih kan kabar-kabar gembira aja nih. Kan kualitas pejabat kita ini kan jilat pantat semua hari ini, ya kan? Puji-pujian aja. Buka dalam sejarah dunia, ada nggak 25.000 atau 30.000 koperasi bisa dibangun dan diselesaikan dalam 1 tahun? Buka dalam sejarah dunia, ada nggak presiden terkeren seperti presidenku dalam 1,5 tahun memimpin bisa menaikkan dolar menjadi 17.422? Gokil presidenku, hidup Prabowo. Yang tanam telur bisa hidup. Mata nih gue Pak. Tadi Menko Pangan mengatakan kalau tiap keluarga punya 5 pot cabai, Udah nggak mahal lagi Pak cabai. harga cabai tidak akan pernah mahal. Tiap keluarga bisa punya cabai sendiri, mungkin Cabai mahal, tanam sendiri di dalam pot. Beras mahal, tanam padi. Ini takutnya ya. Gue takutnya ketika telur naik, ini jangan-jangan kita disuruh bertelur. Kacau kali analoginya nih. Aduh Pak. Apa ini dikasih mic pula ini sama orang? hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Halo. Assalamualaikum, Prabowo Subianto here, sir. Ayo Pak Prabowo. Iko nak Pak, nak bercerita aku ke siki. Ikut tampik kami, iko nak ibu-ibu banyak ho udah Pak, ibu-ibu semua awak siko. Karena awak banyak bontim kojo. Apa tu kisah beko ko Pak? Jadi beko caum Pak. Kalau sekiranya tak membobatkan dana-dana anggaran dan negara ko Pak. Usah dia onti ibu-ibu boleh Pak. Hajab dia mana lah kini nak mencari kojo Pak. Hajab anak-anak lotih di sekolahnya tinggi-tinggi Pak. Ujuk-ujuk tak dapat nak mencari kojo. Ikut nak berbunyi nak bertanya pula aku Pak. Sampai bila nak bonti-onti kojo ko Pak? Cuba cari solusinya untuk kami ko Pak. Jadi apa Pak, kesian aku nengok ibu-ibu tampik kami ko. Ayo, Bapak sadap sanunnya. Kalau kami siku aja Pak. Cuba bantu kami puluh di daerah kami ko. Iku kami tak dapat nak menyalah pemimpin kami do Pak. Dia ko tu makan dapur juga lantak aturan yang ada dari pusat sanun. Cuba Bapak khabar sama jajaran Bapak tu. Memang tak karena tak berkojut pemerintah ke kami tetapnya makannya Pak. Cuma apa guna kami menyekolah anak-anak kami kalau ujung-ujung tak dapat nak berkojo. Iku berapa banyak uang dah berhenti berkojo dah. Aku ku dari mencabut umpi kubu, membuat tetome segala aku buat. Takut tolong beko kula dah. Jadi dah tolonglah Pak ya. Kejelasannya itu nya Pak. Tahunya anggaran dana tu kini sedang menipis tapi hendak juga membuat peluang banyak bonti wak berkojo semakin banyak orang pengangguran Pak. Okey lah Pak ya. Tolonglah kami Pak ya. Aku suruh kasih berdemo tapi awak Pak. Yalah. Tolonglah kami Pak ya. Okey. Assalamualaikum. Kritikan Prabowo Subianto ya, yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu dengan parodi ketika ngopi lah, atau mungkin dengan galon lah, atau bahkan parodi yang lainnya dengan menurunkan backsound seorang presiden. Tentu saja ini hal yang menarik dan sangat lucu ya. Karena dari apa yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto itu kata-katanya menyedot sebagian besar netizen untuk mengembalikan dari ingatan seorang presiden agar dia tidak lupa dengan janji-janjinya. Catat ya,
rekam. Nanti kalau saya akan menjadi presiden, harga sembako akan murah. BPJS, kesehatan gratis, sekolah gratis, kalau bisa angkutan umum gratis. Tampaknya Pak Prabowo Subianto lupa gitu ya dengan apa yang dikatakannya. Dan seandainya itu dibalikan dengan suara rakyat yang kemudian diisi oleh suaranya dan kemudian mampu parodikannya, apakah menjadi suatu intimidasi dari pemerintah? Karena itu suatu ungkapan yang disampaikan oleh beliau gitu ya. Jika ada suatu kemarahan itu ya, itu adalah sesuatu hal yang amat sangat paling lucu gitu ya. Seandainya dari video-video parodi yang dilakukan oleh Panet itu sampai. Tetapi mungkin tampaknya tidak, karena dari kejadian-kejadian di lapangan ya, seolah-olah dari pejabat itu tidak mempunyai televisi, tidak mempunyai media sosial, tidak mempunyai TikTok, YouTube atau sebagainya. Karena berita-berita di lapangan tidak pernah sampai, kalau seolah tidak pernah sampai dan tidak pernah ditindaklanjuti. Atau bahkan dari program MBK yang mempunyai dampak yang begitu sangat luar biasa dari tingkat kegagalannya, trial errornya gitu ya. Itu mereka tetap menganggap dari MBK itu sukses, bahkan gagal cuma 0,001 gitu. Itu kan sangat absurd sekali. Apalagi kalau Presiden Prabowo mengatakan MBK itu adalah produk yang paling sukses dan bahkan khususnya itu melebihi Eropa dan Jepang, atau bahkan dia adalah orang yang paling sukses ya, dicatatkan dalam sejarah, orang atau presiden yang membuat koperasi paling banyak sedunia. Lalu koperasinya apakah berjalan? Belum. Belum ya. Kalau ini sudah ada, sudah. Contohnya Melawai. Apakah untung dan sangat mensejahterakan? Iya, mensejahterakan. Karena dari koperasinya itu rugi. Bayangkan, dalam jangka waktu 1 tahun hanya meraup untung 78.000. Ini kan selalu sekali ya. Lalu untuk apakah dari anggaran-anggaran yang berhutang kepada luar negeri, apakah bisa berputar? Dalam hukum ekonomi, kita jika berhutang, kita harus mempunyai keuntungan gitu guys ya. Dan kemudian paling tidak mensejahterakan. Lalu apa mensejahterakan? Dikorupsi iya. Karena dari RT, maksudnya di lurah yang menandatangani program Kopres itu hanya sekedar menerima sekitar 800 juta, bukan 1,6 miliar untuk dibuatkan sebuah koperasi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.